Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kehendaknya lah kita semua dapat dipertemukan di sini dalam keadaan sehat. Tak lupa sholawat serta salam kita diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya. Semoga kita bisa bertemu dengan beliau di surga kelak. Amin. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato dengan tema peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini, Indonesia telah mengalami banyak perkembangan hampir di segala sisi, mulai dari sisi sosial, budaya, hingga teknologi yang semakin maju. Perkembangan demi perkembangan yang terjadi saat ini tidak akan terjadi tanpa adanya komunikasi di antara masyarakat. Oleh karena komunikasi ini adalah salah satu bagian yang tidak bisa dihilangkan dari kita semua. Sebagai makhluk sosial, kita semua mengerti bahwa membutuhkan manusia lain untuk menjalani kehidupannya. Disinilah fungsi komunikasi, yaitu sebagai jembatan interaksi. Jutaan bahasa tersebar berbagai negara di dunia, termasuk bahasa Indonesia. Indonesia sebagai bangsa yang besar, terdiri dari ribuan pulau tersebar dari Sabang sampai Merauke, dengan suku bangsa yang beragam dan bahasanya. Oleh karenanya, Indonesia sebagai bahasa induk menjadi jembatan bahasa daerah di negeri ini. Dengan adanya bahasa Indonesia, kita bisa berkomunikasi dengan teman atau saudara kita yang berbeda daerah. Bila kita berpergian ke daerah lain, luar pulau, bahkan kita tidak perlu mengerti bahasa daerah yang kita kunjungi. Kita cukup berbekal bahasa Indonesia untuk berinteraksi dengan mereka. Bahasa Indonesia memudahkan kita berkomunikasi dengan orang yang belum kita kenal, baik itu secara tatap muka langsung atau melalui media sosial saat ini. Namun perkembangan yang pesat memberikan efek negatif terhadap bahasa Indonesia. Salah satu yang berdampak yaitu masuknya bahasa-bahasa gaul. Yang disisipkan dampak buruknya ialah ketika generasi sekarang lebih sering menggunakan bahasa tersebut dari bahasa Indonesia yang baku. Hadirin yang berbahagia, hari ini bahasa Indonesia sudah mengalami perkembangan yang pesat. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun masyarakat sudah tidak canggung lagi menggunakan bahasa Indonesia untuk berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu harus bangga dengan bahasa Indonesia dan tidak perlu apalagi gengsi menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata saya ucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak Ibu serta teman-teman semua yang telah mendengarkan pidato saya. Mohon maaf bila dalam menyampaikan pidato
terdapat kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Pahlawan 10 November hampir mendatang. 10 November adalah Hari Pahlawan. Pahlawan Indonesia beribu-ribu melawan penjajah demi kemerdekaan, melawan Jepang, melawan Belanda, dan melawan Inggris atau disebut sekutu, melewati bertahun-tahun untuk melawan sekutu di daerah yang terancam kemerdekaan berada pada tanggal 17 Agustus. Tetapi banyak daerah yang masih dijajah. Salah satunya adalah Surabaya, di mana asal Hari Pahlawan berasal. Karena banyak rakyat Indonesia yang gugur, pahlawan Indonesia sangat berjasa. Ada pahlawan laki-laki, ada pahlawan perempuan, melawan sekutu dengan semangat juang yang tinggi.